sebagai guru, sebagai pimpinan pondok pesantren, harapan saya pribadi, mudah-mudahan pondok pesantren ini mampu mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Amin. Yang bisa kita andalkan ke depan, membawa perubahan. Anak-anak kita yang tamat tahun ini mudah-mudahan menjadi anak-anak yang tidak putus sekolah. Amin. Kalau bisa lanjutkan sekolahnya. Ya, doakan. Nah, rizki ibu bapakmu tergantung daripada tingkat ketekunan sida. Wahai adik-adik sekalian, menuntut ilmu. Semakin sudah serius belajar, semakin sudah tekun menuntut ilmu, maka semakin diberkahi rizki ibu bapakmu. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan ulama-ulama lainnya. Sebenarnya juga tadi saya diminta untuk mengijazahkan ya hadis Arba'in Nawawiyah. Coba dikasih tahu dari awal biar yang siapkan sanadnya loh. Ini mendadak kita dikasih tahu barusan. Jadi memiliki sanad keilmuan yang jelas dan bersambung sampai baginda Rasulullah SAW itu sangat penting zaman sekarang, dan itu kebanggaan Bapak Maulana Syekh. Pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji, ya kan? Dan ada hafal mungkin lanjutannya apa ya? Yang sanad keilmuannya bersambung sampai Nabi. Tapi sebagai kenang-kenangan saya mau ijazahkan sebuah hadis musalsal membaca suratul Fatihah sekali nafas. Ya, ini untuk adik-adik yang ini sebagai kenang-kenangan untuk adik-adik yang tamat tahun ini. Begitu juga untuk wali murid. Membaca suratul Fatihah sekali nafas. Saya terima ijazahnya dari Tuan Guru Husnul Duat almarhum, beliau dari Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu seterusnya dengan sanad yang bersambung sampai Sayyidina Anas bin Malik, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari Imam Ali bin Abi Thalib, dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah terima dari malaikat Jibril, Jibril dari Mikail, Mikail dari Israfil, Israfil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perawi ini bersumpah mengatakan billahil azim. Saya bersumpah mengatakan billahil azim, demi Allah saya terima ijazahnya dari Tuan Guru Husnul Duat. Beliau bersumpah mengatakan billahil azim, saya terima dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani juga bersumpah menerima dari gurunya. Begitu seterusnya sampai malaikat Mikail. Malaikat Mikail kemudian meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah mengatakan bi'izzati wa jalali wa judi wa karami. Allah bersumpah nih, aku bersumpah demi keagunganku, kemuliaanku, sifat dermawanku, barang siapa membaca suratul Fatihah sekali nafas dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, bersaksilah wahai malaikat Israfil bahwa saya akan ampuni semua dosa. Ini kalau diamalkan, aku akan ampuni dosa-dosanya, terima semua amal ibadahnya, saya akan jauhkan dari siksa kubur, saya akan jauhkan dia dari dahsyatnya kondisi pada hari kiamat, dan dia akan berjumpa denganku bersama rombongan para nabi dan para wali, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqani ma'al anbiya wal awliya. Itu redaksi hadisnya di akhir. Mau adik-adik, mau Bapak Ibu terima ijazahnya? Syaratnya harus saya memberikan contoh terlebih dahulu. Tarik nafas, tahan beberapa, misalnya tarik begini ya. Ini saya ajarin prakteknya langsung. Tarik nafas 5 detik, tahan dia 7 detik, keluarkan sambari membaca suratul Fatihah. Bisa 10 detik, bisa lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan siap harus ada yang dari putra dan putri satu orang yang mewakili jamaah.
Atau boleh dari wali murid mungkin ada yang mau mewakili semua? Hah? Ada yang siap dari santri? Siapa mau coba? Hah? Jangan sampai salah. Jangan sampai salah harakat akhir setiap huruf. Harakat setiap akhir ayat. Siapa yang mau coba? Sini udah tampil tadi, ada yang lain mau tampil? Teman gitu. Atau yang putri siapa? Coba sini ada mic ke situ. Coba kasih dia mic. Tidak perlu ke depan, mic-nya bawa sini. Coba. Jangan salah harakatnya. Tarik, terus pas keluarkan nafas baca dari bismillah. Ayo. Bisa berdiri gimana nyamannya udah. Kalau grogi ya nggak bisa lah. Ayo, jangan grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jangan dibaris matikan, salah. Jangan dibaris matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya perokok, ya, saya tidak mendukung adik-adik ini untuk merokok ya, tapi banyak perokok yang yang stres, untuk menghilangkan stresnya dia ngerokok, dan terbukti betul. Pinang otak saya ini katanya kan, tidak bisa dia menyelesaikan tugasnya. Saya ngerokok dulu biar tenang pikiran, dan terbukti. Nah, bukan rokoknya tempat rahasianya, tapi di napasnya. Coba ibu-ibu bukti yang sekarang aja. Coba aja buktikan sekarang. Lakukan sampai 3 kali aja, ayo. Rasakan bedanya. Ada perubahan. Segar. Ada saraf-saraf yang kendor gitu. Coba buktikan. Nah, jadi supaya sekali kerja 2 laba, tarik nafasnya itu. Nah, begini prakteknya baca Fatihah itu, tarik nafas sambil membayangkan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, pas tahan nafasnya di situ pasang niat, apa maunya. Nah, pas keluarkan nafas dibarengi dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Pembuka apa? Al-Fatihah artinya pembuka segala pintu kebaikan yang tertutup. Pintu jodoh, pintu rezeki, pintu kemenangan, pintu keberhasilan. Itu kalau kita jumpai tertutup di hadapan kita, maka kunci pembukanya adalah suratul Fatihah. Makanya segala hajat itu bisa tercapai berkat baca suratul Fatihah. Nah, ini kenang-kenangan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan tiang kepada adik-adik terutama yang tamat, tolong jangan sampai melupakan jasa guru Anda. Jangan sampai berubah akhlak sida. Jaga akhlak sida yang bagus, adab sida, sopan santun sida kepada orang tua sida, kepada guru-guru sida. Karena ternyata yang menentukan masa depan sida adalah akhlak sida sekarang ini. Sebagaimana yang sampaikan tadi, di akhir zaman ini akan kesulitan kita menjumpai anak-anak yang berakhlakul karimah, yang berbakti kepada orang tuanya, justru yang lebih banyak yang durhaka. Nauzubillah. Bagaimana sida memperlakukan orang tua sida, guru sida sekarang, begitulah perlakuan anak sida besok, murid sida besok. Itu yang perlu sida ingatkan, saling ingatkan. Yang ini yang perlu Anda camkan baik-baik. Nah, bagaimana salah satu cara supaya anak ini bakti sama orang tuanya, kangen sama orang tuanya? Ini pesan untuk bapak ibu. Sering-sering azanin telinga anaknya. Yuk, di zaman sahabat saja, zaman lain kan tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor dulu kan, kuda jadi kendaraan, onta jadi kendaraan.
Orang dulu para sahabat kalau milih-milih kendaraan, milih onta, milih kuda, itu tidak seperti kan sekarang kendaraan itu semuanya jinak kecuali mobil-mobil yang pakai listrik. Mobil-mobil listrik ini bisa saja 1-2 kasus di tengah jalan dia tidak sesuai harapan lah. Jadi istilah kalau mau pilih motor kan tinggal diarahkan motor ini, sudah arahkan ke kanan. Kalau kuda enggak, kadang dia ngelawan, kadang dia membangkang. Nah, orang dulu kalau beli kendaraan lama adaptasinya, harus beradaptasi dulu, harus dijinakkan dulu kendaraannya, baru setelah itu bisa dipakai berkendara. Apa cara orang dulu? Bagaimana cara orang dulu menjinakkan binatang? Diazanin di telinga kanannya, diiqomahkan di telinga kirinya sambil diusap kepalanya kuda itu. Dan itu dilakukan seringkali supaya binatang ini jinak dan nurut. Nah, begitulah pesan para ulama kepada tiap-tiap orang tua. Kalau mau supaya anaknya nurut, tidak macel, supaya dia taat, supaya dikangen kita sama anak kita, pada saat dia tidur atau tidak apa-apa, pas dia tidur juga tidak masalah, azankan di telinga kanannya, iqamahkan di telinga kirinya sambil diusap kepalanya, diniatkan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, ya, anak yang berguna, anak yang nurut, anak yang pintar. Dan Maulana Syekh wariskan kita doa pusaka loh. Di akhir doa pusaka itu amratu kaffan sabbahat fiha al-hasa wa arwatil jaysha bima'in hamir. Itu sebenarnya bagus untuk segala niat, segala hajat. Dengan syarat misalnya gini, amratu kaffan orang yang suka berorah, ya, yang suka mijit. Nah, itu bagus dibaca sambil mijit orang kalau sakit cepat sembuh. Tapi syaratnya satu, ketika kita menyentuh bagian yang sakit, niatkan tangan ini kita pinjam tangannya Rasulullah, buang tangan kita pinjam tangannya Rasulullah. Apa artinya amratu kaffan yang tidak hafal? Ayo, siapa yang bisa terjemahkan? Hafal doa pusaka kan? Siapa yang tahu terjemahannya amratu kaffan sabbahat fiha al-hasa? Hah? No. Itu makanya harus ada ini jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah kita terima. Ilmunya Allah maha luas. Saya bangga adik-adik menghafal hadis 40 hadis 40, tapi akan lebih bangga lagi kita sebagai guru dan orang tua apabila sudah paham maknanya dan amalkan. Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Catat ini. Banyak orang asyik-asyik gaya-gaya baca Al-Qur'an, tapi diam-diam Al-Qur'an itu melaknatnya. Begitu juga dengan hadis, begitu juga dengan wasiat Maulana Syekh, begitu juga dengan hizib Nahdlatul Watan. Allah senang kita baca kalamnya. Maulana Syekh senang kita baca karyanya, tapi akan lebih senang Allah itu apabila kita amalkan, kita fahami dan amalkan. Ya, jadi seperti itu. Saya ngomong apa tadi ya sebelumnya? Hah? Oh ya, siapa yang tahu terjemahannya? Amrartu kaffan, saya pinjam, artinya tahu apa artinya? Saya pinjam tangan Rasulullah, telapak tangan Rasulullah SAW, dan saya usapkan tangannya Rasulullah itu. Sabbahat fiha al-hasa wa arwatil jaysha bima'in hamid. Saya pinjam telapak tangan baginda Rasulullah SAW yang luar biasa saktinya, yang bukti kesaktian tangan Rasulullah itu apabila bebatuan menyentuh tangan beliau, batu itu yang bertasbih. Kita pegang tasbih, kalau kita pegang tasbih kita yang zikir kan, tapi kalau tasbih di tangannya Rasulullah, tasbih itu yang berzikir. Wa arwatil jaysha bima'in hamiri. Kesaktian tangannya Rasulullah, pernah dalam suatu peperangan para sahabat haus, para sahabat belum sembahyang, jadi mereka minum sampai hilang hausnya dari air yang mengalir deras dari jari jemari baginda Rasulullah. Wa arwatil jaysha, jadi air mengalir dari tangan Rasulullah meminumkan semua pasukan
dan mewudukan, semua wudhu dari situ. Itu kesaktian tangan Rasulullah. Ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dzurriyyati wa batini wa zahiri. Ya Allah, tolong berkat telapak tangan Rasulullah itu penuhi hajatku semuanya, yang sifatnya zahir, sifatnya batin, dunia akhirat, yang dibutuhkan oleh saya, keturunan saya. Itu maknanya. Jadi sering-sering ini Bapak Ibu ketika baca doa pusaka, kalau anaknya kebetulan di sebelahnya, pegang kepalanya, amran tuka fasabbahat, niatkan apa saja supaya dia jadi minger, supaya jadi pinter. Begitu juga bapak-bapak kalau melihat sekali poligami, jadi istrinya di sebelahnya, pegang kepalanya, niatkan amran tuka fasabbahat, niatkan, mudah-mudahan dia ridho, mudah-mudahan dia ikhlas. Silahkan dicoba, saya sampai sekarang udah berani. Nah, kalau bapak mau praktekkan seperti itu, istrinya, ibu-ibu kalau mau, bisa juga ibu-ibu pegang dada suaminya, amran lu kapan sapahat, niatkan supaya suaminya tidak berniat poligami. Ya, nanti biarkan malaikat yang bingung siapa yang dikabulkan doanya. Yang sakit juga begitu, pegel pijit bagian yang sakit sambil baca amran lu kapan sapahat, niatkan untuk kesembuhan. Tapi sekali lagi yang paling penting, jangan bayangkan ini tangan kita, tapi pinjam telapak tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usap kepala anak kita, niatkan mudahan menjadi anak yang berakhlakul karim. Itu sebenarnya yang inti yang sampaikan. Kenapa saya ijazahkan juga supaya supaya pelunggu niatkan anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi generasi yang berakhlakul karim.